Kita harus jadi orang pertama yang pergi ke tempat ini sebelum Perang Dunia III terjadi. Serius, kalau kalian nunggu sampai berita di TV atau notifikasi HP bilang perang dimulai, itu artinya kalian sudah terlambat. Oke, mari kita jujur-jujuran sebentar. Pernah nggak sih kalian scroll timeline medsos, lihat berita konflik di Timur Tengah, ketegangan di Laut Cina Selatan, atau ancaman nuklir di Eropa, terus mikir, waduh, ini kalau meledak beneran, gue harus lari kemana ya? Kalau pikiran itu pernah lewat di kepala kalian, tenang, kalian nggak paranoid, kalian cuma realistis. Kita hidup di era di mana kiamat buatan manusia bukan lagi fiksi ilmiah. Dunia lagi panas-panasnya. Bayangkan skenario terburuknya. Besok pagi kalian bangun, sinyal HP hilang total, internet mati, listrik padam, dan tiba-tiba sirine peringatan dini berbunyi. Di titik itu, saldo rekening miliaran, saham atau kripto kalian nilainya jadi nol. Saat kepanikan massal terjadi, yang bisa menyelamatkan nyawa kalian cuma satu, lokasi. Hari ini kita akan bedah strategi kabur paling realistis dari opsi miliarder Silicon Valley sampai opsi pulang kampung yang bisa kita lakukan. Siapkan catatan, karena video ini mungkin akan menyelamatkan nyawa kalian suatu hari nanti. Banyak orang punya rencana naif. Kalau perang, gue ngumpet aja di kamar mandi. Atau gue langsung tancap gas ke bandara buat terbang ke luar negeri. Big mistake guys, kesalahan fatal. Mari kita bedah kenapa kota besar adalah kuburan massal pertama saat perang terjadi. Ada teori yang disebut 9 Miles from Anarchy. Artinya, masyarakat hanya berjarak 9 kali waktu makan atau 3 hari dari kerusuhan total jika rantai pasukan putus. Pertama, bandara, lupakan. Begitu status darurat militer diumumkan, seluruh wilayah udara sipil ditutup. Bandara akan jadi target strategis dan pusat penumpukan massa. Kalian cuma akan terjebak di sana. Kedua, jalan raya. Kalian pikir kalian bisa keluar kota naik mobil. Bayangkan macetnya mudik lebaran atau liburan panjang, lalu kalikan 100. Ditambah orang-orang yang panik, tabrakan, dan mobil mogok kehabisan bensin. Jalan tol akan jadi tempat parkir raksasa. Ketiga, dan yang paling mengerikan, rantai pasokan. Kota besar tidak menghasilkan makanan. Makanan kalian datang dari truk logistik setiap hari. Jika perang pecah, truk berhenti. Dalam 24 jam, rak supermarket kosong. Dalam 48 jam, orang mulai lapar. Dalam 72 jam, tetangga yang biasanya ramah bisa mendobrak pintu rumah kalian demi sekaleng sarden. Jadi, aturan nomor 1 survival, jauhi populasi padat. Kita butuh tempat yang kasarnya nggak penting di mata musuh, tidak punya nilai strategis militer, tapi surganya kehidupan buat kita. Sebelum kita masuk ke opsi yang bisa kita lakukan, mari kita lihat apa yang dilakukan orang-orang terkaya di dunia. Para elit global, CEO teknologi dan miliarder sebenarnya sudah punya contekan kuncinya. Jawaban paling klise tapi valid adalah Selandia Baru atau New Zealand. Kenapa Peter Thiel dan banyak elit Silicon Valley memilih tanah ribuan hektar di sana? Bukan cuma karena pemandangannya bagus. Pertama, isolasi geografis. New Zealand dikelilingi oleh lautan luas, jauh dari panggung konflik utama di belahan bumi utara, AS, Rusia, Eropa, Cina. Kedua, mandiri energi. Mereka punya pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi yang melimpah. Ketiga, agriculture. Kalau dunia kiamat dan perdagangan global stop, domba dan sapi di sana tetap makan rumput. Mereka nggak akan kelaparan. Selain New Zealand, wilayah di belahan bumi selatan seperti Chile bagian selatan atau Argentina juga jadi favorit. Alasannya sains banget. Jika perang nuklir terjadi, target utamanya hampir pasti di belahan bumi utara. Pola angin atmosfer bumi membuat debu radioaktif atau fallout butuh waktu lama untuk menyeberangi dari khatulistiwa ke selatan. Jadi secara teori, udara di selatan akan bersih lebih lama, memberi kalian waktu ekstra untuk bertahan hidup. Tapi, oke, balik ke realitas. Kita bukan Peter Thiel. Kita mungkin nggak punya jet pribadi dan paspor kita mungkin lagi nggak ready. Apalagi kalau kita tinggal di Indonesia. Apakah Indonesia aman? Jawabannya 50-50. Kabar baiknya, kita negara agraris dan tropis. Kita bisa menanam singkong sepanjang tahun tanpa takut musim dingin atau nuclear winter. Kabar buruknya,
Kita berada di jalur perdagangan laut paling sibuk di Selat Malaka, yang mungkin jadi rebutan negara adidaya, plus kita punya Ring of Fire. Jadi, kalau kalian harus lari, kalian harus cari tempat dengan kriteria 3A, air, alam, dan agrikultur. Pertama, air, water independence. Ini non-negotiable. Cari tempat yang punya sumber air mata air gravitasi atau sumur gali yang tidak butuh pompa listrik. Ingat, kalau EMP meledak, pompa air listrik kalian jadi rongsokan. Kalian butuh air yang mengalir sendiri. Kedua, alam, natural barrier. Cari wilayah pegunungan atau pedesaan yang aksesnya sulit. Kenapa pegunungan? Secara strategi militer, menyerang gunung itu mimpi buruk. Tank nggak bisa naik, pesawat susah manuver lendah, dan pasukan infanteri musuh malas menyisir hutan belantara. Semakin rusak jalan menuju ke sana, semakin aman tempat itu. Jalan berlubang adalah teman terbaik kalian saat kiamat, karena itu menghambat konvoi penjara dari kota. Ketiga, agrikultur. Cari tempat di mana orang-orangnya masih kuno, masih menanam padi atau singkong sendiri, masih punya kebun sayur, dan terbiasa hidup tanpa delivery order. Desa yang terlalu modern dan bergantung pada pasokan kota itu bukan tempat aman. Sekarang mari kita bicara soal mentalitas. Ada satu konsep di dunia intelijen dan survival yang disebut The Gray Man Theory. Saat kalian mengungsi, jangan terlihat seperti Rambo. Jangan pakai baju loreng-loreng tactical, jangan bawa tas militer besar yang mencolok. Itu justru jadi target. Wah, orang itu pasti punya banyak bekal. Jadilah Gray Man. Jadilah orang yang tidak terlihat, membaur, terlihat biasa saja dan tidak menarik perhatian. Pura-pura miskin kadang lebih menyelamatkan nyawa daripada pamer kekayaan. Dan ingat, tempat aman itu percuma kalau kalian datang dengan tangan kosong dan mentalitas bos. Saat kalian lari ke kampung orang, jadilah aset bukan beban. Kalian bisa apa? Bisa benerin genset atau mesin diesel? Kalian akan dianggap dewa. Ngerti cara menjahit luka atau P3K? Kalian akan dilindungi warga. Paham cara instalasi panel surya atau filter air sederhana? Kalian akan diterima. Tapi kalau kalian datang cuma bawa emas batangan, minta dilayani dan gak mau kotor, good luck. Di masa krisis, lone wolf atau serigala penyendiri biasanya mati duluan. Yang bertahan hidup adalah the pack atau komunitas. Sebelum kita tutup, saya mau kasih daftar cepat. Kalau besok kalian harus pergi dalam waktu 15 menit, apa yang wajib ada di tas kalian? Catat ini. Pertama, filter air portable. Kita bisa tahan 3 minggu tanpa makan, tapi cuma 3 hari tanpa air. Minum air kotor sama dengan disentri sama dengan mati. Kedua, peta fisik dan kompas. Kalau satelit GPS ditembak jatuh atau sinyal di jamming, Google Maps di HP kalian cuma layar hitam. Belajarlah baca peta kertas. Ketiga, radio komunikasi atau HT atau shortwave. Ini satu-satunya cara dapat informasi ketika internet mati. Keempat, antibiotik dan P3K. Infeksi gigi atau luka gores kecil bisa membunuh kalian di dunia tanpa dokter. Kelima, dokumen penting atau hard copy. Surat tanah, akta kelahiran, dibungkus plastik anti air. Keenam, benih tanaman. Bawa benih sayuran yang cepat panen, kangkung, bayam, jagung. Ini ringan tapi nilainya tak terhingga. Jadi kesimpulannya, kemana kita harus lari? Jawabannya bukan satu titik koordinat rahasia di Google Maps. Tempat terbaik adalah tempat yang jauh dari target strategis militer, punya sumber air mengalir yang bersih, tanah yang subur, dan komunitas yang solid. Mungkin itu rumah nenek kalian di kampung yang sunyi, atau villa tua di lereng gunung yang selama ini kalian anggap ngebosenin karena nggak ada wifi. Tugas kalian setelah nonton video ini, buka peta. Cari lokasi dalam radius 2-3 jam dari tempat tinggal kalian yang memenuhi kriteria tadi. Lakukan survei tipis-tipis akhir pekan ini. Anggap saja liburan. Saya bikin video ini bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kalau amit-amit hari itu tiba, kalian gak bengong di ruang tamu nunggu nasib. Kalian sudah pegang kunci mobil, tas sudah siap, dan kalian tahu arah mana yang harus dituju. Gimana menurut kalian? Udah punya bayangan tempat persembunyian rahasia? Atau kalian tim pasrah aja di rumah? Coba diskusi di kolom komentar, kita tukaran ide. Stay safe, stay prepared. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan semoga kita nggak perlu pakai tips ini dalam waktu dekat.